wabarakatuh. Selamat siang Sobat Banten News. Bertemu kembali dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Di siang ini kita akan berbincang-bincang, tentunya dengan bincang-bincang yang santai tapi dengan topik yang berbobot serta topik yang masih panas nih, yang sering dibahas oleh masyarakat di Banten mengenai masa depan pelayanan kesehatan di Banten. Tapi pada hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh sosok pria yang spesial. Beliau adalah kelahiran Lampung yang saat ini berada di samping saya. Selamat siang Pak Haji Fitron Nur Ihsan. Selamat siang, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin, amin. Beliau ini lulusan dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan melanjutkan studinya di Nanyang Technological University di Singapura. Betul Pak? Iya. Pak Fitron ini dulunya terkenal sebagai seorang aktivis. Saat sebagai aktivis, ia terkenal mengkritisi pemerintahan di Banten hingga akhirnya beliau membuat buku dengan judul Mencurigai Kekuasaan. Tapi sekarang beliau malah duduk di kursi pemerintahan dan mewakili fraksi Partai Golkar, ya Pak ya. Ya. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Pak, sebelumnya ini saya udah pernah berbincang-bincang tentang tupoksi yang ada di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten ya. Waktu itu saya berbincang-bincang dengan Pak Ketua, yaitu Pak Muhammad Nizar, tentang efektif atau tidaknya PPKM Mikro dan PSBB di Banten. Nah, tapi sekarang ini saya pengen bahas tentang bidang kesehatan nih Pak. Ya. Seperti yang kita tahu ya Pak ya, di Banten ini kan untuk fasilitas kesehatan itu masih kurang memadai. Nah, bagaimana sih tanggapan dari Pak Fitron gitu, seperti yang terjadi di Banten Selatan itu masih ada ibu-ibu yang ditandu gitu untuk menuju ke pusat pelayanan kesehatan gitu. Iya. Ya, kita lepas masker aja Pak. Iya. Isu kesehatan ini long life isu ya. Jadi sepanjang manusia ada layanan kesehatan sangat dibutuhkan karena manusia itu ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Namun demikian program pemerintah di bidang kesehatan itu ada dua hal yang harus kita simak. Pertama itu program di hulu dan kedua program di hilir. Di hulu itu adalah bagaimana kita memastikan justru orang itu sehat, tidak sakit dan tidak membutuhkan layanan kesehatan. Itu yang terpenting. Dan di hilirnya adalah bagaimana program pemerintah menangani yang sudah sakit. Disitulah nanti kita akan bicara terkait dengan layanan kesehatan ini menjadi sangat penting. Di program hulu ini ada yang kita sebut dengan Promkes, promosi kesehatan. Jadi pemerintah baru dinyatakan sukses manakala tidak ada orang yang datang ke rumah sakit, meskipun itu mustahil. Tapi menekan angka kunjungan rumah sakit itu adalah langkah yang terbaik. Jadi orang nggak sakit, itu tujuan pemerintah. Bukan sebanyak-banyaknya orang datang ke rumah sakit dan pemerintah mampu melayani orang di rumah sakit. Poin ini penting untuk dijelaskan karena mindset kita harus bermula dari situ. Meskipun demikian, orang sakit itu inevitable, tidak bisa terhindarkan. Karena mungkin orang karena lelah, imunitasnya rendah, jadi sakit. Pola kehidupan yang tidak sehat menjadikan dia sakit. Nah, ini yang akan kita bicarakan menjadi program yang ada di hilir. Nah, di hilir itu ada 3 hal yang harus kita amati. Yang pertama adalah akses. Bagaimana orang mudah mengakses layanan kesehatan. Masyarakat dekat dengan layanan kesehatan dekat dengan masyarakat. Itu kuncinya, yang pertama yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Yang kedua adalah mutu. Buat apa kita datang ke rumah sakit, tapi layanan kesehatan kita tidak bermutu. Jadi orang datang ke rumah sakit ini kan unik ya. Jadi gini, ada satu yang sama, tapi kemudian perlakuannya berbeda terkait dengan hubungan kita dengan rumah sakit, Mbak. Coba kita bayangkan begini. Kita punya mobil, kita punya motor, lalu motor kita sakit, motor kita rusak, dan kita datang ke rumah sakit. Datang ke bengkel. Nah, lalu dimontir, apakah bahasanya ya? Mengecek. Ya, mengecek mana yang sakit, itu mana yang rusak, lalu dia perbaiki itu sepeda motor atau mobil kita.
Kalau sepeda motor sama mobil kita dibawa ke bengkel lalu berhari-hari nggak jadi-jadi, penyakitnya atau kerusakannya tidak bisa diperbaiki, kita bayar nggak? Bayar, karena kan sudah ditangani Pak. Ya, tapi kalau nggak jadi kita nggak mau bayar dong, karena belum jadi kan? Belum jadi. Tapi kalau kita bawa keluarga kita sakit, bawa ke rumah sakit, lalu dibawa ke rumah sakit berhari-hari nggak sembuh-sembuh, meninggal. Lalu dokter bilang begini, Bapak, Ibu, saya hanya bisa berusaha, yang menentukan yang Maha Kuasa. Selesai, meninggal, dibawa ke kamar mayat, dikremasi, dibawa pakai mobil jenazah, dibawa pulang. Keluarga pergi ke kasir, mengecek tagihan, lalu bayar. Iya kan? Bayar. Kita nggak menuntut rumah sakit. Dokter cukup bilang, mohon maaf, kami hanya berusaha, dan yang menentukan yang Maha Kuasa. Meninggal keluarga kita, tapi tetap bayar. Tapi kalau kita datang ke bengkel, motor kita, mobil kita rusak, dibawa ke bengkel, lalu montirnya bilang begini, Bapak, maaf, motor Bapak sama Ibu mati, nggak bisa menyala lagi. Mohon maaf, kami hanya berusaha, yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bayar, nggak bakalan mau kita. Padahal case-nya sama, mobil manusia, justru ini manusia. Nah, jadi saya ingin bagaimana rumah sakit itu mampu memberikan standar pelayanan seperti bengkel. Datang ke sini lo sakit lo sembuh, ya kan? Ya masalah meninggal memang urusan Allah gitu. Tapi logikanya kalau kita bawa pasien ke rumah sakit kan ingin sembuh, bukan ingin mati. Jadi buat apa kalau kita ada keluarga sakit dibawa ke rumah sakit lalu mati? Itulah yang aspek yang kedua setelah tadi akses yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah mutu. Jadi bagaimana pelayanan kesehatan ini bermutu. Yang ketiga manajemen. Ini yang mesti kita perhatikan. Apakah layanan kesehatan di Provinsi Banten ini sudah menggunakan manajemen yang baik? Jadi ada orang di salah satu kabupaten, di salah satu kecamatan, dia mau melahirkan, lalu datang ke salah satu rumah sakit di kabupaten lain karena dekat kabupatennya dengan kabupaten itu. Lalu pihak rumah sakit bilang, Pak, kamar penuh. Lalu dia pindah lagi ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit itu, Pak, maaf, kamar penuh. Lalu karena kondisinya emergensi, darurat, karena pendarahan, menuju ke rumah sakit yang ketiga, si ibu meninggal. Itu dalam istilah kesehatan disebut dengan touring hospital. Hospital, rumah sakit itu jadi kayak tempat tour. Kesini penuh, kesini penuh, kesini penuh. Karena ada penundaan waktu yang lama untuk menangani pasien, pasien meninggal. Itu namanya manajemen. Jadi bagaimana pemerintah juga bukan hanya memberikan akses, bukan hanya memberikan mutu, tapi bagaimana mengatur manajemen. Karena kadang-kala pasien itu ada yang dalam kondisi gawat darurat, lambat ditangani, dia meninggal. Harusnya kalau kita sudah punya manajemen layanan rumah sakit yang baik, sebelum kita berangkat ke rumah sakit, kita bisa menggunakan gadget kita untuk mengecek di rumah sakit mana ada dokternya, di rumah sakit mana spesialis penyakit ini ada, di rumah sakit mana kamarnya masih ada. Jadi tidak touring hospital. Nah, maka Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dalam melakukan tugas penganggaran dan pengawasannya harus memperhatikan 3 hal. Dan seiring dengan itu pemerintah juga dalam menjalankan program layanan kesehatan harus melihat 3 hal. Akses, mutu, manajemen. Nah, itu yang menjadi penting untuk kita perhatikan. Apakah aksesnya sudah dekat? Apakah mutunya sudah baik? Belum. Apakah manajemennya sudah profesional? Belum juga. Tapi sejauh ini sudah melakukan apa sih Pak dari Pemprov itu untuk meningkatkan mutu tadi pelayanan sama manajemennya? Akses. Iya, aksesnya. Ya. Nah, itulah yang menjadi rujukan bagaimana kita melakukan proses peningkatan kualitas layanan kesehatan di Provinsi Banten. Dengan kita membuat rumah sakit Banten, RSUD Banten, yang hari ini di tahun 2021 hingga 2022 ini kita ingin menargetkan rampungnya pembangunan rumah sakit 8 lantai. COVID-19 ini menguji betul kita untuk tangguh di bidang layanan rumah sakit. Ketika pada bulan Juli Agustus kemarin angka positif COVID meningkat, rumah sakit kita kolaps.
Orang datang ke rumah sakit ini penuh, hingga pasien yang bukan COVID itu tidak memiliki kesempatan untuk bisa dilayani di fasilitas kesehatan kita. Kolaps rumah sakit kita. Bukan hanya sekadar akses, tapi daya tampung bornya, di okupansi rate-nya nggak memadai. Banyak orang yang menggunakan lorong, duduk di kursi roda. Itu baru karena COVID. Angka pasien yang sakit banyak dari satu jenis penyakit, COVID. Kita udah kewalahan. Jadi pandemi COVID-19 ini menguji betul ketangguhan layanan rumah sakit. Oleh sebab itu pemerintah Provinsi Banten membangun rumah sakit 8 lantai. Ini diharapkan agar nanti bisa ketika ada kejadian yang sama, kita nggak kolaps, layanan rumah sakit kita mampu. Dan tapi ternyata kan bukan hanya layanan rumah sakit juga, perawatnya bagaimana, nakesnya, dokternya bagaimana, ini juga menjadi persoalan bagi kita. Jadi SDM-nya ini yang harus juga kita perhatikan. Ini perlu adanya terobosan karena penyediaan sumber daya manusia ini ada hubungannya dengan perguruan tinggi. Jadi kalau kita lihat perguruan tinggi di Banten ini masih belum bisa mensuplai SDM kita yang berdaya guna secara maksimal. Jadi harus ada keterlibatan pemerintah. Jadi harus bukan hanya jumlahnya, tapi juga pemerataan tenaga kesehatan kita juga masih menjadi masalah. Ini perlu difikirkan dan pemerintah harus bahu-membahu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk memikirkan bagaimana pemerataan dan ketersediaan tenaga kesehatan ini memadai untuk bisa mengatasi persoalan rumah sakit. Karena kalau dari sisi infrastrukturnya kita sudah mulai bangun nih. Nah, itu baru kita bicara rumah sakit Banten karena itu menjadi kewenangan Provinsi Banten. Sementara rumah sakit kabupaten kota kan juga banyak. Betul. Nah, lalu kemudian kita harus memapping bagaimana dengan daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perbatasan. Nah, banyak orang Lebak itu yang berobat ke rumah sakit Sukabumi. Karena daripada ke rumah sakit Rangkas Bitung atau ke rumah sakit Banten, mereka lebih dekat ke Sukabumi. Di mana itu Cilogram. Nah, oleh sebab itu kami bersama pemerintah Provinsi Banten bersama Pak Gubernur dan Dinas Kesehatan di DPRD ini merancang bagaimana kita bisa punya rumah sakit penyangga. Jadi orang nggak perlu susah-susah nih di daerah sana, masa kita dilayani di provinsi lain gitu kan. Jadi kita di Cilogram. Pak, itu kan tadi dari Pemprov usahanya seperti itu ya. Tapi kalau untuk pemenuhan pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas pembantu itu di daerah-daerah itu seperti apa sih Pak kondisinya? Iya. Ya, keberadaan rumah sakit dan juga vaskes tingkat pertama, terutama puskesmas, ini kita masih kurang ya. Karena gini, Banten ini secara geografis luar biasa. Jadi luasnya minta ampun. Betul. Jadi berbicara soal infrastruktur kesehatan tidak lepas dari infrastruktur jalan juga. Jadi bagaimana akses dari rumah menuju ke puskesmas, dan akses dari rumah menuju ke rumah sakit ini dekat. Nah, sekarang keberadaan rumah puskesmas ini kan sebenarnya hampir di semua kecamatan sudah ada ya. Tapi masalahnya dalam satu kecamatan geografinya luas sekali gitu. Bayangkan banyak sekali kasus di Pandeglang, di Lebak yang pada saat ini untuk menuju vaskes pertama saja dia harus kalau pakai mobil nggak bisa masuk. Masuk yang sempat viral beberapa bulan kemarin itu di Mancak ya Pak ya, itu sampai ada supir ambulansnya yang kesulitan membawa ibu hamil gitu kan. Iya, karena memang infrastruktur. Jadi masalahnya memang kompleks. Pertama kita sedang giat-giatnya untuk membangun, tiba-tiba pandemi COVID-19, jadi kita nggak bisa melakukan akselerasi atau percepatan. Tapi dengan keberadaan itu maka yang dilakukan bisa dua hal. Yang pertama mendekatkan layanan kesehatan. Jadi misalnya di mana yang secara geografis, secara teritorial sangat luas, ya dibuatlah puskesmas pembantu yang keberadaannya sekarang masih sangat dibutuhkan, masih belum memadai. Kita akui masih belum memadai di beberapa tempat. Lalu yang kedua, kita juga harus memastikan kalau kita belum mampu, karena menyediakan puskesmas itu bukan hanya puskesmasnya, menyediakan rumah sakit bukan hanya membangun rumah sakitnya, tapi juga tenaga kesehatan. Kalau itu belum mampu kita siapkan secara simultan, secara bersamaan, maka yang harus kita lakukan, harus kita mapping bagaimana kita bisa membangun akses infrastrukturnya. Jauh nggak apa-apa, tapi mobil bisa masuk. Itu kan
untuk menghindari kasus yang viral kemarin, misalnya di Kabupaten Pandeglang orang harus ditandu menggunakan sarung, menggunakan bambu, memang sangat menyedihkan. Nah ini yang benar-benar harus kita menjadikan perhatian. Kasusnya di mana, pecahkan, jangan karena viral lalu kita tergopoh-gopoh melakukan respon terhadap sebuah isu. Viral itu sebuah tamparan buat kita, buat legislatif, buat eksekutif, buat provinsi, buat kabupaten kota, buat pemerintah pusat. Ternyata kita belum mampu sepenuhnya untuk bisa menyediakan layanan kesehatan secara baik. Tapi merespon sebuah hal yang viral itu tidak langsung dengan hanya merespon, tapi kita harus mapping. Oh, kalau gitu yang harus kita siapkan di situ, kalau kita belum mampu menyediakan tenaga kesehatannya secara cepat karena itu SDM, ya minimal jalannya kita bangun. Sehingga walaupun jauh ada ada percepatan, nah, jadi akses yang mudah. Itu yang harus kita lakukan. Berarti infrastruktur harus ditingkatkan juga ya Pak? Iya, syukur-syukur kita bisa memperbanyak puskesmas. Tapi mesti dicatat bahwa puskesmas itu tugas pokoknya bukan menangani orang sakit. Puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat yang menjadi pusat di mana yang saya bilang tadi di hulu membuat orang jadi tidak sakit. Jadi jangan salah persepsi nanti, bukan pusat kesakitan masyarakat. Jadi puskesmas itu sebaiknya nggak ngelola orang sakit gitu, karena semuanya sehat dengan program promosi kesehatan yang baik dari puskesmas. Oke, nih Pak Fitron, kita bakal ngobrol lebih dalam ya Pak ya. Oke, Sobat Banten News, jangan kemana-mana, tetap di channel Banten News. Kembali lagi dengan saya Nindya dan masih bersama dengan Pak Fitron. Kali ini kita akan membahas lebih dalam nih tentang masa depan pelayanan kesehatan yang ada di Banten. Pak, tadi kan kita udah bahas upaya pemerintah ya Pak ya, upaya Pemprov untuk menangani pelayanan kesehatan di Banten gitu. Terus sempat juga membahas puskesmas pembantu. Nah, tadi seperti yang Bapak bilang dari Pemprov itu juga sedang membangun rumah sakit Cilograng, RSUD gedung 8 lantai dan RSJ di Wolantaka ya Pak. Tapi ini kan kabarnya kena refocusing tuh. Benar nggak Pak? Iya. Ya. Untuk pembangunan rumah sakit Banten memang ada beberapa aspek pendukungnya yang terkena refocusing. Tapi kita sedang, kalau yang 8 lantai insya Allah tahun 2021 selesai. Kalau untuk Cilograng sebagian besar karena kemarin di perencanaan kita menggunakan pinjaman memang agak terhambat. Tapi ya yang penting konsep secara umumnya sudah kita mulai. Meskipun kemampuan anggaran kita masih belum memadai, yang menjadi penting adalah nanti di tahun berikutnya kita bisa lanjutkan. Itu pondasinya sudah dimulai. Jadi nanti gubernur setelah kan bulan Mei ini kita sudah berakhir masa jabatan WH Andika, yang seharusnya kita sudah memiliki rumah sakit Cilograng, yang seharusnya kita sudah punya rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat, kita terpending. Ini memang karena kemampuan anggaran kita, dan bukan hanya masalah di provinsi Banten saja. Ini menjadi masalah se-Indonesia bahkan di dunia. Dengan adanya pandemi Covid, banyak daerah atau negara yang memiliki keterbatasan anggaran. Tapi itu bukan persoalan yang harus kita khawatirkan, karena pondasinya sudah dibuat, perencanaannya sudah ada, tinggal kita lanjutkan di tahun-tahun yang akan datang. Yang penting mindset bahwa pembangunan kesehatan ini menjadi penting, itu yang harus kita teruskan. Iya. Pak, ini kan sempat membeludaknya pasien COVID ya Pak ya, dan banyak pasien yang tidak tertampung di rumah sakit karena bornya yang sangat tinggi. Nah, itu dari Pemprov sendiri menyikapinya seperti apa Pak dengan dibangunnya rumah sakit gedung 8 lantai ini? Apakah nantinya ke depannya bisa menampung semuanya atau bagaimana? Ya, seperti yang saya sebut di awal tadi, bahwa dengan adanya ujian COVID-19 ini memang menguji ketangguhan layanan kesehatan. Dan buktinya kita kolaps. Bukan cuma rumah sakit Banten, semua rumah sakit kolaps. Kita membangun gedung 8 lantai ini diharapkan nanti bisa menunjang. Jadi kalau ada kasus serupa, kita udah punya fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, tapi sekali lagi, layanan kesehatan itu ada di hilir. Di hulunya ini yang penting. Kan kita ada fakta, tahun 2017 data dunia menunjukkan bahwa orang yang meninggal 2017, orang meninggal karena
gizi buruk misalnya, itu jumlahnya sekitar 900.000 orang meninggal di data dunia. Meninggal karena gizi buruk itu jumlahnya ada 900.000. Tapi ada tren yang berbeda. Jadi di tahun yang sama 2017 orang yang meninggal karena kelebihan gizi buruk 900.000. Orang yang meninggal karena hipertensi, serangan jantung, penyakit gula. Orang yang meninggal karena itu jumlahnya 1.200.000. Jadi lebih berbahaya orang yang kebanyakan gizi daripada kurang gizi. Itu artinya apa? Ada tren di mana pola hidup tidak sehat masyarakat ini makin tinggi, sehingga kalau kita mau lihat top 10 penyakit yang ada di rumah sakit itu salah satu yang tinggi adalah darah tinggi, jantung, hipertensi jantung, diabetes. Nah, ini yang penting. Nah, oleh sebab itu tidak ada jalan lain selain kita menyiapkan hilir yang baik, tapi hulunya mesti kuat, promosi kesehatan. Jadi begitu diterjang COVID-19, mereka yang kolaps di rumah sakit, yang meninggal di rumah sakit rata-rata kan komorbid. Mereka yang memiliki penyakit-penyakit bawaan, gula darah, jantung. Jadi mereka yang punya potensi komorbid itu yang kemudian menjadi sasaran empuk positif COVID-19 yang memiliki gejala berat dan meninggal. Nah, kalau kita juga mampu untuk melakukan promosi kesehatan dengan membangun kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat, maka kita akan bisa mendorong sewaktu yang bersamaan kita membangun fasilitas kesehatan, tapi di sisi yang lain kita mencoba mengurangi pengunjungnya. Di situ yang penting. Karena mau sampai kapanpun kalau di tingkat promosinya tidak kita siapkan, seberapa tingkat rumah sakit yang kita miliki, seberapa banyak rumah sakit yang ada, nggak akan mampu nanti menampung. Terlebih lagi anggarannya. Anggaran di kesehatan itu cukup besar, dan hampir banyak kepala daerah kan memiliki program kesehatan yang jaminan kesehatan nasional. Dia mencoba untuk memiliki jamsos yang membantu masyarakat untuk berobat gratis. Mau sampai kapan seperti itu? Padahal harusnya daripada untuk mengobati orang sakit, anggaran yang kita miliki bisa untuk membangun sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kita harus benar-benar mengurangi orang yang sakit, karena anggaran negara menjadi beban yang sangat tinggi ketika kita mengobati orang sakit. Jadi kita harus bikin orang sehat, pola hidup sehat, pola istirahat yang cukup, aktivitas fisik yang setiap hari minimal 30 menit ini harus dilakukan. Jadi harus olahraga. Pak, dengan jumlah penduduk Banten ini kan 12 juta penduduk ya Pak ya, sekitar 12 juta penduduk. Nah, untuk rasio rumah sakit yang dibutuhkan itu dengan jumlah penduduk sebanyak itu dibutuhkan berapa rumah sakit sebenarnya? Sebenarnya kalau di Tangerang Raya rumah sakit sudah banyak ya. Rumah sakit swasta sudah banyak. Yang ini kalau pemerintah tidak bisa membangun banyak rumah sakit, paling tidak pemerintah mampu memberikan perizinan untuk pembangunan rumah sakit swasta yang memadai. Kalau rasionya saya tidak begitu memiliki kompetensi untuk menyajikan datanya ya. Tapi kalau saya bayangkan paling tidak di Pandeglang itu kita membutuhkan sekitar 6 rumah sakit yang tersebar di beberapa penjuru gitu ya. Paling tidak ya. Saat ini di Pandeglang hanya satu rumah sakit ya Pak ya? Ada 1, 2, ada beberapa rumah sakit sih. Yang rumah sakit negerinya milik pemerintah? Iya, rumah sakit itu ada rumah sakit RSUD Pandeglang dan ada yang punya pemerintah rumah sakit Aulia ya, yang ada di Menes itu baru kan. Tapi menurut saya kita membutuhkan sekitar 6 rumah sakit lah yang ada di Pandeglang, sehingga tadi itu rumah sakit itu harus memenuhi aspek akses. Rumah sakit dekat dengan masyarakat, masyarakat dekat dengan rumah sakit, sehingga nanti tidak touring hospital tadi, tidak mati di jalan orang, tidak menderita di jalan. Ini paling tidak itu. Jadi perlu keterlibatan pemerintah provinsi. Jadi jangan provinsi yang bangun rumah sakit semua juga gitu loh. Paling tidak kita bisa meningkatkan banyak status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap. Itu yang paling penting. Jadi agar orang yang di ujung kulon sana kalau masih cuma bisa dihandle di puskesmas, mereka bisa dirawat inap di puskesmas kita mampu gitu loh. Jadi kalau perlu di bantuan keuangan kita mencoba untuk menargetkan agar bisa meningkatkan kualitas rumah sakit.
kualitas puskesmas itu yang penting. Perlu hadir, pemerintah provinsi perlu hadir untuk membantu keuangan daerah agar bisa karena nggak semua rumah sakit harus dibangun oleh provinsi juga sih sebenarnya gitu loh. Nah yang kedua yaitu pemerintah provinsi seharusnya juga bisa, ini kan ada Untirta ya, Untirta Fakultas Kedokteran. Betul. Kalau pemerintah bisa memberikan beasiswa, pemerintah provinsi memberikan beasiswa mahasiswa kedokteran dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dibiayai dengan dana pemerintah Provinsi Banten untuk kuliah di Untirta di Fakultas Kedokteran dengan ikatan dinas. Setelah itu mereka harus mengabdi di daerah-daerah terpencil. Saya rasa itu juga menjadi bagian yang penting karena kita punya rumah sakit Malimping. Awalnya waktu jalan masih jelek dulu, dokter-dokter ditempatkan di sana mikir 2 kali kan. Tapi sekarang aksesnya sudah cukup baik. Dan nanti kalau kita ada rumah sakit Cilograng, siapa yang mampu dokter-dokter spesialis jangan-jangan banyak tapi nggak mau untuk praktek di sana kan, jauh, nggak ada mall, nggak ada fasilitas hiburan gitu. Jadi yang paling penting adalah infrastrukturnya dibenahi. Kita cari tenaga-tenaga medis lokal, kita cari tenaga-tenaga para medis lokal yang mereka dipetakan untuk ditempatkan di daerah-daerah di mana mereka nanti bisa mengabdi. Yang saya khawatir orang nggak mau jadi petugas rumah sakit atau tenaga kesehatan di Banten karena mereka harus ditempatkan di tempat-tempat terpencil. Nah, di sini perlu hadir pemerintah untuk mengarrange, memetakan bagaimana strateginya agar kita orang situ kuliah di kedokteran mengabdi di daerahnya. Ini yang penting. Kalau orang Jakarta lebih memilih Tapi Jakarta. bukannya saat ini sudah berjalan ya Pak ya? Seperti ada mahasiswa yang baru masuk Untirta Kedokteran itu dapat beasiswa dan artinya harus mengabdi di Banten ya Pak ya? Jumlahnya yang perlu diperbanyak. Oh. Ya, jumlahnya diperbanyak karena yang kita butuhkan banyak. Saya khawatir orang di luar Banten masuk jadi PNS dokter di Banten hanya untuk batu loncatan. Nanti setelah dia jadi PNS dia pindah ke tempat lain. Ini kan bahaya gitu ya. Jadi nanti kita memproduksi banyak PNS tapi untuk memenuhi kebutuhan daerah lain, sayang. Jadi harus ada strateginya dan itu menjadi tugas kami di Komisi 5. Betul. Oke, jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam nih bersama Pak Fitron. Tetap di channel Banten News. Oke, Sobat Banten News, masih dengan saya Nindya dan tentunya masih bersama dengan Pak Fitron. Kita di sesi terakhir ini akan membahas lebih lanjut nih mengenai obrolan yang tadi. Pak, sebelumnya ini kan Pemprov Banten itu sempat memiliki wacana ya Pak ya tentang jaminan kesehatan bagi warga yang tidak mampu. Nah, untuk tanggapannya itu seperti apa Pak? Apa saat ini sudah berjalan semestinya atau masih harus diperbaiki atau bagaimana? Ya, ada banyak hal yang harus diperbaiki karena cara berpikir terhadap persoalan kesehatan hari ini itu tidak bisa business as usual. Jadi urusannya itu nggak sesederhana kayak biasanya. Jadi kita itu pemerintah. Jadi pemerintah itu nggak bisa menggunakan cara-cara biasa. Jadi gini, maksud saya, masyarakat kita ini kan 12 juta. Anggaran pemerintah kan nggak hanya buat itu. Nggak mungkin kita menggratiskan 12 juta orang Banten untuk berobat di rumah sakit. Kolaps anggaran negara. Nggak akan cukup. Maka Komisi 5 dari sejak awal menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Banten yang dulu memiliki keinginan untuk berobat gratis bagi siapa saja yang punya KTP Banten. 12 juta nanti. 12 juta. Nggak akan cukup. Maka formulanya yang kami usulkan sebenarnya ability to pay. Jadi gini, yang mampu nggak usah dibantu. Betul. Kita bantu yang nggak mampu saja. Nah, bagaimana cara memilah yang nggak mampu? Dan ini bukan urusan Provinsi Banten semua, karena yang memiliki teritorial itu adalah kabupaten kota. Yang harus kita mulai adalah perbaikan data. Harus dipastikan dulu data warga miskin itu seperti apa. Selesai di situ, ini kan berkepanjangan, debatnya 2 tahun. Begitu akhirnya pemerintah mendapat surat dari KPK harus memperbaiki data jaminan sosial kesehatan, 2 tahun debatnya, sekarang udah 3 tahun, sekarang pemerintah udah mau habis. Efektivitas program kesehatannya masih belum berjalan dengan baik untuk jaminan sosial. Maka ke depan yang harus kita lakukan adalah sebenarnya gini, kita pilih, kita biayai yang tidak mampu,
kita bayarkan preminya ke BPJS. Kita kerjasama dengan Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KIS melalui BPJS. Kita ikut itu saja, kita bayarin. Nah, bagaimana orang yang nggak miskin tapi mereka juga akan menjadi miskin manakala sakit, lalu kemudian biaya rumah sakitnya 100 juta gitu kan? Karena kriteria miskin itu kan udah ditetapin, yang miskin itu seperti apa, yang berhak mendapatkan bantuan seperti apa. Tapi nggak sedikit juga ada orang yang tidak miskin karena orang tuanya sakit butuh ratusan juta, tapi setelah itu jadi miskin gitu. Tapi dia tidak ada di data miskin karena data agregat itu kan terus berjalan ya. Hari ini nggak miskin tapi ternyata besok bangkrut, tapi dia nggak ada di data kemiskinan. Ini kan bahaya. Oleh sebab itu maka harus pemerintah itu melakukan dua hal. Kerangka kebijakan, kerangka anggaran. Kalau pemerintah tidak melakukan dua hal ini, pemerintah itu sebenarnya nggak ada. Jadi kalau pemerintah tidak mau melakukan kerangka kebijakan dan kedua tidak melakukan kerangka anggaran, maka pemerintah itu nggak ada. Jadi yang harus dilakukan pemerintah itu adalah membuat kerangka kebijakan. Maksudnya apa? Kalau orang miskin saja yang ditanggung oleh pemerintah, maka yang tidak miskin, setengah miskin sama orang kaya itu bagaimana? Bikinlah kerangka kebijakan. Bagaimana semua perusahaan yang memiliki karyawan, kan itu bisa dibuat skema PBPU ya, jaminan sosial bagi pekerja penerima upah. Jadi bagaimana semua perizinan yang menyangkut terkait dengan pemerintah baru bisa dikeluarkan kalau seandainya siapa saja yang punya karyawan, baik itu rumah sakit swasta, baik itu perusahaan jasa atau sekedar rumah makan, mereka nggak bisa turun perizinan yang lain-lainnya kalau seandainya mereka tidak membayarkan BPJS-nya karyawannya. Dan ini dikelola dan didata secara baik. Surat kebijakan pemerintah itu harus berlaku secara efektif sehingga siapapun pasti memiliki kartu BPJS, sehingga kalau dia sakit tidak membuat dia jatuh miskin karena skemanya gotong royong. Problemnya hari ini kenapa rumah sakit itu banyak mengeluh ketika dia bekerja sama dengan BPJS, karena orang baru sadar kalau dia butuh BPJS kalau dia sakit. Betul. Ya kan? Padahal skema BPJS ini kan gotong royong, yang miskin dibayarin pemerintah, yang mampu iuran dibayar secara mandiri atau oleh perusahaan. Maka ketika dia sakit, dia berobat dibiayai oleh orang seluruh Indonesia, gotong royong. Tapi kan masalahnya sekarang begini, orang nggak mau bayar BPJS kalau belum sakit. Begitu dia sakit baru ngurus BPJS. Itu yang menyebabkan BPJS itu memiliki tunggakan pembayaran ke rumah sakit. Duitnya memang nggak ada. BPJS itu didesain bukan untuk untung, dia non profit. Jadi memang BPJS itu didesain untuk rugi. Karena dia bukan mencari untung, tapi dia mencoba menghimpun dana masyarakat melalui gotong royong, sehingga kalau si ini sakit, seolah-olah warga negara Indonesia lainnya iuran untuk membayar biaya dia. Nanti giliran dia yang sakit, maka orang lain akan membiayai dia. Jadi jaminan sosial dalam bentuk pembayaran untuk orang miskin saja sebenarnya tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah kerangka kebijakan. Bagaimana membuat semua warga Banten 12 juta terdaftar dan membayar iuran BPJS, yang itu kemudian BPJS akan sehat dan sakit apapun, berobat dimanapun, biayanya berapapun, pemerintah akan membayar melalui BPJS meskipun iurannya dibayarkan secara mandiri gitu. Jadi kalau skema BPJS ini berjalan dengan baik sih sebenarnya sakit bukan sesuatu yang bisa membuat kita bangkrut karena gotong royong. Betul, iya. Pak Fitron, tadi kan sempat dibahas tuh cara pemerintah untuk menekan angka orang sakit itu dengan cara pola hidup yang sehat. Termasuk di masa pandemi ini kan salah satu upaya kita itu vaksinasi ya Pak ya, vaksinasi COVID-19. Tapi banyak ditemukan di lapangan masyarakat ini masih sulit gitu untuk divaksinasi gitu kan, dengan berita hoax yang banyak juga gitu beredarnya. Terus tadi beberapa hari yang lalu itu sempat disoroti juga oleh Bapak Presiden terkait 3 kabupaten di Banten ini masih menjadi sorotan vaksinasi, capaian vaksinasinya masih rendah. Nah, dari Komisi 5 sendiri bagaimana sih Pak tanggapannya untuk mendorong masyarakat tuh agar bisa divaksinasi semuanya gitu? Iya. Kesadaran kesehatan itu memang agak sulit ya. Misalnya gini, kalau pemerintahnya tegas, jadi seolah-olah yang butuh pemerintah. Padahal kesehatan itu menjadi kewajiban individu. Kepentingan diri sendiri juga. Karena begitu dia sakit, dia baru sadar rasanya
pentingnya sehat. Masyarakat kita itu spesialistis. Jadi pengennya kalau sakit langsung sembuh. Kalau sakit pengennya gratis gitu. Padahal sakit atau sehat berada di tangan dia. Demikian pula terkait dengan vaksin. Vaksin ini menjadi problem karena vaksin diakui secara kesehatan dia adalah salah satu cara paling ampuh untuk saat ini untuk bisa terhindar dari virus COVID-19. Tapi yang menjadi persoalan orang termakan berita-berita hoax, ya kan, berita-berita hoax di internet yang menjadikan keyakinan dia bersekongkol dengan rasa malasnya untuk mendatangi fasilitas kesehatan dan dia nggak vaksin. Nah kalau begitu program pemerintah nanti nggak jalan. Jadi memang bagaimana sih caranya menyadarkan masyarakat bahwa vaksin itu adalah kebutuhan mereka. Ini baru ada muncul kesadaran vaksin ketika mereka mau datang ke mall ternyata nggak bisa kalau nggak pakai Peduli Lindungi. Jadi orang cari vaksin. Barusan teman saya repot nyari vaksin, kenapa? Karena dia pengen ke mall kemarin nggak bisa, gitu. Bukan karena pengen sehat. Jadi tujuannya malah ingin pergi ke mall, gitu ya. Ya. Oleh itu yang disebut kerangka kebijakan. Pemerintah memberlakukan itu untuk mengakselerasi pencapaian vaksin. Tapi itu juga harus dilakukan secara simultan oleh semua pihak. Jadi bagi 3 kabupaten yang masih rendah capaian vaksinnya tadi, selain harus berjuang untuk ketersediaan vaksin dan vaksinasi, yang melalui vaksinator itu harus dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, dia harus bekerja sama dengan stakeholders. Mungkin dia bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, keagamaan, kepolisian, kemahasiswaan, bagaimana untuk bisa mengumpulkan orang dan menyadarkan orang untuk datang untuk bervaksin, karena itu penting sekali. Jadi jadikan agenda vaksinasi ini bukan agenda pemerintah, tapi memfasilitasi masyarakat yang mau vaksin dan menjadi agenda kita bersama, sehingga nanti masyarakat nggak terkesan pengen dipaksa. Waktu saya kecil tuh KB itu kayak vaksin gini, program KB ibu-ibu pada lari kan, didatengin tentara gitu kan yang jadi apa sih namanya petugas KB-nya didampingi oleh polisi dan tentara, orang mau vasektomi. Padahal nggak seperti itu ya Pak. Ya, beda dulu mobil tentara datang ternyata mau meng-KB orang gitu, seperti KB orang gitu. Kayaknya hampir sama, tapi hari ini pendekatannya lebih humanis. Pemerintah nggak bawa senjata pergi kemana-mana buat nyari orang buat divaksin. Karena kalau nggak ditegakkan seperti itu, emang masyarakat kadang spesialistis. Dia baru butuh, oh iya pas saya ke mall nggak bisa gitu, bukan karena saya pengen sehat, itu jadi masalah. Tapi Komisi 5 ya akan menjadikan agenda apa yang disampaikan oleh Pak Presiden terkait dengan 3 kabupaten itu, nanti kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk bisa mengakselerasi. Tapi untuk vaksinnya sendiri kurang atau enggak sih Pak kalau untuk di Banten? Saya rasa cukup lah vaksinnya, tinggal kemampuan kita untuk bisa menyegerakan. Vaksin banyak, jadi Pak Jokowi kan selalu bilang pakai, habisin nanti datang lagi habisin. Kayaknya jumlah vaksin bukan menjadi kendala, tapi kemampuan bagi kita untuk bisa mengorganize, menyadarkan masyarakat untuk secara mandiri melakukan vaksinasi. Oke, Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih ya tentang tupoksi yang ada di Komisi 5 DPRD, salah satunya tentang bidang kesehatan. Tapi saya ingin ngobrol santai nih dengan bapaknya, saya penasaran. Jadi tadi belum santai ya? Tadi terlalu serius Pak. Saya penasaran nih, suka dukanya bapak menjadi wakil rakyat di sini apa sih Pak? Kan karena sebelumnya tuh jadi aktivis ya Pak ya, yang dulunya mengkritisi pemerintahan, tapi sekarang jadi dibalik gitu posisinya. Apa sih Pak, bisa diceritakan nggak? Sukanya banyak ya, dukanya juga banyak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dimanapun kita berada. Bukan masalah dulu saya waktu jadi mahasiswa mengkritisi pemerintah, lalu sekarang saya berada di pemerintah, lalu saya berhenti mengkritisi. Betul. Tapi yang paling penting adalah kita waktu kita menjadi mahasiswa kita harus berperan aktif, berkontribusi. Saat saya di DPRD juga harus berkontribusi. Tapi memang bukan pekerjaan mudah di sini karena cara saya mengkritisi pemerintah gak boleh sama dengan mahasiswa. Saya harus punya cara yang terbaik, gitu kan? Harus punya cara yang elegan, gitu kan? Kalau dulu saya bisa ngomong apa adanya, saya baru sadar bahwa ternyata memberikan masukan dan mengkritik orang itu bukan cuma sensasi. Jadi memberikan masukan orang dan mengkritik orang itu bagaimana orang bisa berubah. Karena yang kita kritik ini bukan buat kita jatuhin. Karena yang mau kita kritik ini adalah bagaimana dia memiliki kebijakan yang benar agar masyarakat tidak dirugikan. Jadi kalau seandainya ada pemerintah salah kita diamin, bukan cuma urusan sama dia, tapi kebijakan dia bisa bikin masyarakat jadi susah. Oleh sebab itu ketika masalah BPJS, berobat pakai KTP, saya
tidak berpikir resiko ketika saya berbeda pendapat dengan gubernur, yang sebenarnya gubernur adalah diusung oleh Partai Golkar, tapi saya menjadi seperti berhadapan. Itu duka saya gitu loh. Saya seharusnya bisa lebih dekat dengan gubernur, bisa bicara lebih dekat dengan gubernur, tapi pada saat yang sama saya harus berhadapan di saat beliau punya kebijakan. Karena yang saya pikirin, kalau kebijakan itu tidak diingatkan lalu salah di kemudian hari, itu yang berakibat masyarakat yang banyak. Jadi susahnya itu, dukanya itu gimana ya? Saya seharusnya kan bisa lebih dekat dengan gubernur, tapi ini ada sesuatu yang harus saya beri masukan sehingga seolah-olah selama 2 tahun saya beda pendapat. Itu dukanya. Tapi dari situ saya menyadari bahwa mengatakan sesuatu hal yang menurut kita benar itu memang butuh resiko. Tapi jangan takut dengan resiko. Dengan seperti itu dimanapun kita berada kita jadinya belajar. Oke, berarti siap maju di pemilihan selanjutnya, Pak? Kok udah ngomongin pemilihan, masih jauh. Ibaratnya tugas saya belum selesai, ini masih baru 2 tahun, 3 tahun lagi. Kalau udah ngomongin pemilu lagi, udah mau habis ya. Iya, masih tinggal panjang. menghitung tahun aja, Pak. Masih panjang. Oke, Sobat Banten News, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Pak Fitron. Beliau juga salah satu yang menginspirasi saya gitu dari obrolannya tadi, penjelasannya juga enak gitu kan, materinya tersampaikan dengan jelas. Oke, jangan kemana-mana, saksikan podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten di podcast selanjutnya.